Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit men-sharingkan terkait materi tentang gagal ginjal kronik atau disebut dengan chronic kidney disease atau kita biasa singkat dengan CKD. Nah, untuk CKD sendiri, itu merupakan kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan atau lebih, di mana laju filtrasi glomerulus atau GFR-nya itu lebih rendah dan rasio albumin kreatinin urin atau AUCR-nya itu lebih tinggi. Penyakit ginjal ini dianggap muncul ketika bersihan kreatininnya pasien itu kurang dari 50 mili per menit. Nah, seorang pasien diklasifikasikan dengan penyakit ginjal stadium akhir jika GFR-nya itu di bawah 15 mili per menit, sehingga dia diperlukan melakukan dialisis atau harus melakukan transplantasi ginjal. Untuk kriteria dari CKD sendiri itu ditandai dengan adanya kejadian albuminuria di mana jumlah ARR-nya itu kurang dari sampai dengan 30 mg per 24 jam, ACR-nya lebih dari sampai dengan 30 mg per gram, kemudian terjadi abnormalitas dari sedimentasi urin, abnormalitas dari jumlah elektrolit, dan juga dari histologi dari ginjal tersebut. Kemudian GFR-nya itu akan mengalami penurunan sampai kurang dari 60 ml per menit per 1,73 ml persegi. Nah, untuk faktor risiko dari CKD ini diantaranya ada clinical factor disebabkan mungkin dengan penyakit pendukung seperti diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit autoimun, kemudian infeksi dari saluran urin, neoplasia seperti itu, atau juga bisa karena faktor history family. Kemudian untuk demografi faktornya itu seperti penyerang pada manula dan juga adanya paparan dari senyawa kimia maupun dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah, untuk komplikasi dari CKD ini mampu menyerang beberapa organ di mana mampu menyebabkan amyloidosis, kemudian menyebabkan gangguan pada darah dan imun seperti klinikal manifestasinya seperti terjadinya bleeding, kemudian disfungsi platelet serta limfopenia. Kemudian mengganggu juga sistem endokrin kita, di mana akan terjadi hipoglikemik yang akan menurunkan atau mendegradasi adanya insulin pada ginjal. Kemudian mampu menyerang saluran GI tract kita, seperti menyebabkan adanya mual, muntah, anoreksia, terus GI bleeding seperti itu. Kemudian mampu menyebabkan pembuangan dari energi protein seperti terjadi malnutrisi, gangguan neurologis juga, dan juga mengalami uremic pruritus. Nah, untuk patofisiologis dari CKD ini disebabkan karena terjadinya injury atau kerusakan secara patogen, di mana kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan pada glomerular. Nah, dengan adanya glomerular yang rusak itu akan menurunkan area filtrasi, di mana hal ini juga didorong adanya tadi kondisi faktor risiko seperti diabetes maupun arteriosklerosis. Nah, dengan adanya penurunan dari filtrasi organnya akan menyebabkan perubahan dari hemodinamik pada ginjal, sehingga itu menyebabkan peningkatan dari glomerular blood flow dan juga peningkatan dari pressure glomerular capillary. Nah, dengan adanya perubahan itu akan menyebabkan hipertrofi dari glomerulus tersebut, kemudian menyebabkan kerusakan dari epitel dan juga kerusakan pada sel endotelial, serta menyebabkan mesengial injury. Dengan kejadian itu, untuk yang epithelial injury akan menyebabkan focal detachment dari epitelnya, kemudian untuk endotelian akan menyebabkan proteinuria. Nah, dari kesimpulan dari kerusakan-kerusakan tadi akan mengarah pada kondisi glomerulosklerosis yang akan menyebabkan proses percepatan dari kerusakan ginjal itu sendiri. Seperti itu.
Kemudian untuk klasifikasi dari CKD, nanti berdasarkan dari GFR-nya, kategori GFR-nya ada 5, yaitu G1 dianggap normal atau tinggi jika lebih dari 90, G2 itu mildly atau mildly jika sedikit menurun 60-89, G3A itu mildly to moderate decrease, jadi pertengahan sampai penurunan moderate 45-59. Untuk G3B ini mengarah dari moderate sampai menuju ke parah 30-44. Nah, kemudian G4 ini severe atau parah 15-29. Untuk yang G5 ini udah gagal ya ginjalnya, kurang dari 15. Nah, untuk yang berdasarkan persisten dari albuminuria itu ada A1, A2, dan A3. A1 itu normal sampai mildly increase kurang dari 30. Kemudian yang moderate increase 30-300, dan untuk yang parah lebih dari 300 mg per ml. Untuk skala prognosis bisa dilihat ya, untuk warna hijau ini bila resikonya rendah, tidak ada penanda penyakit ginjal lain, dan juga tidak terjadi CKD normal. Untuk yang kuning, ini resikonya agak meningkat. Untuk yang orange, itu resikonya tinggi, dan untuk yang merah ini sudah resikonya sangat tinggi, karena bisa terjadi CKD, kemudian GFR, rasio beta glomerulus, dan juga terjadi penyakit ginjal lain. Nah, untuk penanganannya itu ada rekomendasi secara non-farmakologi seperti melakukan olahraga selama 30 menit selama 5 hari per minggu, kemudian penurunan dari berat badan, perhentian merokok, kemudian menghindari alkohol, seperti itu. Nah, untuk tata laksananya gagal ginjal kronis menurut Di Vitro tahun 2020 itu dilihat dari urin albumin ekspresinya. Jika dia lebih dari 30, maka dimulai dengan melakukan pemberian dosis rendah golongan obat-obatan ACI dan atau ARB. Seperti itu. Nah, nanti tapi jika albumin urin ekspresinya itu tidak lebih dari 30, maka digunakan agen untuk mengobati hipertensinya dengan target hipertensi atau tekanan darahnya itu kurang dari 140/90 mmHg. Nah, untuk yang si penggunaan ACEI atau golongan ARB tadi digunakan guideline untuk menggunakannya, seperti kita harus memperhatikan kontraindikasinya, yaitu pada pasien, perlu perhatian pada penggunaan pasien yang hamil, seperti itu. Nah, untuk alternatif untuk menurunkan proteinuria dari ACE atau ARB ini bisa menggunakan non-dihidropyridine atau CCB, yaitu diazem dan verapamil. Kemudian bisa menggunakan aldosteron antagonis seperti spironolactone atau aplerenon. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut, jika tadi itu lebih dari 30, kalau ini jika urin albumin ekspresinya itu kurang dari 30 mg per 24 jam atau lebih turun lagi, jika ya, maka dilihat dulu, harus melakukan pengecekan dari tekanan darah setiap 3 bulan sekali. Nah, jika tekanan darahnya itu lebih dari kurang dari ini, jika tidak, maka digunakan peningkatan dari penggunaan dosis ACI dan juga ARB, atau dengan penambahan golongan obat-obatan diuretik acid atau dihidropyridine. Seperti itu ya. Jika BP-nya itu masih kurang dari 130/80, tambahin dengan klonidin dan hidrolazin atau minoxidil. Nah, nanti untuk urin albumin yang kurang dari 30, jika tidak, maka dilakukan peningkatan dosis dari ACI atau ARB. Jadi untuk tata laksana penggunaan gagal ginjal kronis ini, kita menggunakan 2 golongan obat utama, yaitu ACI dan juga ARB, yang tergantung dengan penggunaan tekanan darah yang terjadi ya, seperti ini. Nah, ini untuk tata laksana terapinya tadi kan pada penyakit ginjal itu kan terjadi gangguan dari keseimbangan sodium. Dari pada CKD itu terjadi retensi